Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam renungan harian GKI Sangkrah. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu lah yang menyebabkan kami boleh senantiasa mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin memperkaya kami, meneguhkan iman kami, dan meneguhkan pula kesetiaan kami kepada Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan demikian. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan atau kalau dalam bahasa Inggris disebut sacrifice, ya, berbeda dengan pengorbanan, ya. Pengorbanan, kurban dengan korban itu maknanya berbeda, ya. Dalam bahasa Inggris kurban itu sacrifice, korban itu victim, ya, menjadi korban kejahatan misalnya. Nah, pengorbanan di dalam setiap agama, termasuk juga di dalam iman Kristen, itu senantiasa menjadi unsur yang penting. Dalam ibadah minggu misalnya, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau kolekte. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari pengorbanan. Pengorbanan bagi Tuhan, sacrifice bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu keliru kalau kita memandang bahwa kolekte atau memberikan persembahan itu iuran anggota, salah besar. Apalagi juga mungkin ada yang berpikir itu sumbangan. Tuhan tidak membutuhkan sumbangan tentu saja, karena Tuhan kita maha kaya, Dia tidak membutuhkan sumbangan kita. Nah, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pengorbanan, sacrifice kita, yang sebenarnya merupakan wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam surat Ibrani dikatakan bahwa Yesus itu adalah imam besar yang masuk ke tempat kudus satu kali saja untuk selama-lamanya. Dan Yesus sang imam besar ini tidak masuk ke tempat kudus dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, melainkan darahnya sendiri. Supaya melalui pengorbanannya itu, ia boleh menghasilkan atau memberikan kelepasan yang kekal bagi umat manusia. Dalam tradisi Yahudi memang ada yang namanya kurban penebus salah atau penebus dosa, yaitu darah hewan tadi yang dibawa masuk untuk menjadi kurban penebus salah, ya. Tuhan Yesus tidak membawa darah hewan itu, melainkan darahnya sendiri. Dirinya lah yang menjadi kurban bagi kelepasan umat manusia, bagi kelepasan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, supaya kita mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan yang sejati dan kekal dari Allah sendiri karena pengorbanan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita mengucap syukur. Karena pengorbanan Tuhan Yesus juga sekaligus menyatakan cinta kasih yang demikian besar dari Allah kepada manusia. Dan cinta kasih itu tidak hanya dinyatakan satu kali, melainkan terus-menerus setiap saat, setiap hari di dalam kehidupan kita. Sampai dengan saat ini, jikalau kita begitu banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, itulah cinta kasih Tuhan. Dan itulah sebabnya kita perlu memberikan kurban syukur kita kepada Tuhan. Apakah
kurban syukur kita, apakah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan selama ini adalah wujud dari ungkapan syukur kita yang terbaik. Wujud dari ungkapan syukur yang begitu melimpah oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, maupun juga oleh pemeliharaannya di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Mari kita belajar memberikan kurban yang sejati, kurban yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kembali kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh diingatkan akan karya agung yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, supaya kami mendapatkan kelepasan, pengampunan dosa, dan keselamatan. Maka ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk mengucap syukur, untuk memberikan kurban yang terbaik bagi Tuhan, supaya dengan demikian pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini juga boleh terus berjalan, oleh karena berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, kebaikan dan kasih sayang yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.